dan selamat datang di Cashless Podcast, podcast yang membahas topik gizi dan kesehatan dari sudut pandang masyarakat. Bersama saya Punta. Awi. Yes. Ini kita lagi krisis perang dunia ketiga. Kita nggak kena dampak. Belum tentu loh. Oh, iya, Belum tentu loh. Pasti kena. Ya, lama-lama pasti kena. Tapi kan hanya doa yang bisa meredakan itu. Kata ada lawan. Ya, bagi kalian bersiap aja, harga minyak hanya harga bahan bakar meningkatnya. Makanya kita nanam sawit. Mau dia buat biodiesel Mungkin. Tapi guna biodiesel dikirim untuk ini perang. Untuk gerain tank. Bahan bakarnya apa? Diesel. Diesel kan? biodiesel. Ada nggak elektrik? Kalau misalkan ada tank kan biasanya ke truk dulu kan. Iya, Elektrik truk baru soalnya berat banget. elektrik traktor aja belum. Iya, Drone itu elektrik ya? Elektrik kok. tapi ada yang nggak elektrik ada Iya. yang pakai mesin. Drone-nya Iran itu yang saya itu pakai ini. Oke, karena kita bukan podcast Politik perang. Jadi kita ini. Jadi ada berita akibat serangan Iran ke Israel itu orang-orang Israel itu pada mental breakdown. Jadi peningkatan penyakit gangguan mental di Israel itu meningkat 300%. Karena itu ya mungkin mental health-nya kena gitu. ya PTSD atau apa kayak gitu. Kena mental mereka. Jadi Kamu nggak boleh kayak gitu, Bun. Israel itu yang menang, Bun. ini kita nih bahas mentalnya dulu. Tapi enggak, ini Israel. Ini kita gak ada urusannya mau Israel menang mau Iran menang. Kamu antisemitik itu namanya apa? Aku anti sistematik kan. Aku anti sistematik. Kita nih podcast gizi kesehatan. Jadi kita Bom nuklirnya itu pada dibomin loh. Bodoh amat. Iya. Kita bahas krisis mental health. Jadi akibat perang. Ya, ini kan baru satu sisi ya. Mungkin kalau beneran pecah nih perang dunia, kamu bisa bayangin nggak berapa orang yang mentalnya masih terjaga? Iya. Karena ya bukan apa-apa. Kalau di zaman dulu ya oke lah, orang memang disiapin untuk perang. Kalau di kita kan kita hidup di era damai ya. Tiba-tiba perang pasti Kena mental hancur banget pasti. Kena mental banget. Iya kan, pasti kan tiap hari ada serangan, tiap hari kan Iya. ke bunker terus nggak kemana-mana. Mas Natal banget sih. Itu Keluar rumah ngeliat matahari main langit, ini lihat udah. pertama itu pasti stres karena ya nyawa terancam kan. Jelas. Stres nyawa terancam itu udah pasti stres pertama. Terus stres kedua ya karena yang tadi kayak Miftah. Jadi dikit-dikit kebakar ini, jadi nggak bisa melakukan aktivitas yang biasanya dia ini. Pagi, siang, sore, malam gitu kan. Iya, tiba-tiba ada sirine habis itu jeder. Besok ada klakson aja kaget pasti kan. PTSD. Kaget Oh, kamu orang Israel ya? Langsung dia mau bunuh diri. Sebenarnya kan yang terimpact banget tuh kalau orang tuh nggak bayangin aktivitas ekonominya itu. Iya. Ya itu pasti nggak cuma negara yang berperang yang terdampak, negara yang tidak berperang pun terdampak. Pasti kan karena perang pasti kayak sumber daya kayak gitu kan, resource kayak gitu kan jadi naik gitu kan. Iya, maksudnya kan itu hampir kayak impactnya kayak COVID gitu. Iya. Kan itu. Jadi Jadi orang jualan jadi panik buying malah jadinya. nggak ngapa-ngapain, jadi panik buying gitu kan. Kan itu perusahaan mandek semua kan itu selama perang di
Israel ya. Stop. Dia kehidupan mati. Juga stop. Pagi siang malam dibangun terus ya kehidupan mati. Dan ya udah banyak penelitian yang membuktikan kalau misal psikis itu ngaruh besar ke kesehatan fisik. Iya. Ya apa sih istilahnya itu psikosomatik. Ya jadi rasa cemas itu jadi ngaruh ke Jadi badan juga gampang sakit gitu. Stres gitu. Stres ya, itu kan orang yang netizen oh iya udah mulai aja perang, mereka nih mikirnya ini kebanyakan main apa sih itu Free Fire kali ya, PUBG apa Call of Duty gitu. Dikira apa? Lagian juga perang sekarang nggak kayak yang kita main di game itu main maju-maju gitu, orang ini aja drone Iya, rudal nggak ada orangnya, kita ya, tolol gitu. Oh bawa machine gun juga, nah, drone lawan dengan kamu juga percuma aja. Iya, itu belum kebayang loh. Kalau udah nuklir loh, itu lebih parah lagi. Perang dunia kan pasti ada nuklirnya. Nuklir. Itu nuklir satu diluncurin kotanya itu nggak bisa kehidupan mati sampai bertahun-tahun. Iya, itu kalau di Civilization harus ada itu rescue team itu untuk ngebersihin kontaminasi. Itu udah di luar mental health sih. Di luar mental Udah enggak. Ah, tapi ketakutan akan perang nuklir itu juga Iya, jadi kalau ketakutannya Nah, itu yang cuma kalau nuklirnya udah enggak mental health. Beyond. gitu. Iya. iya comprehension. Cuma kalau misalkan yang mengalami perang juga udah nggak mikir mau perang nuklir apa enggak gitu. Kalau warganya lebih ke ketakutan yang pertama tadi itu kan. Oh, siapa iya. Bahkan apa yang mikir besok ada Iya. nuklir apa enggak. Iya, dia Yang nggak mikir itu. lebih kepikiran besok aku masih ada apa enggak ya. Iya. Itu udah kayak ini ya, apa orang mau dihukum mati. Iya. Ya eksekusi. Nah itu kan Kehidupannya nyopir mobil tiba-tiba sirine langsung minggir ke bunker ya. Oh iya juga sih. Mana minggir kan ada bunker pinggir jalan yang kecil banget itu kan di Israel juga. Nggak tahu. Iya. Aku tuh nggak begitu ngikutin, cumannya berapa minggu ini tuh timeline ku penuh sama kira-kiranya. Israel Iran. Terus Amerika ikut-ikut gitu kayak wah, perang nih ancur juga nih. Ya aku sendiri tuh kayak ayolah bro, masa perang bro. Dunia ketiga. Itu tuh kayak ini apa namanya, kalau ada meme itu kan wah baru memulai ini ini ya, baru memulai mau menjajakin ini apa orang sukses nih, perang dimulai, gagal deh. Dan itu Timur Tengah ya, sumber minyak gitu. Masalahnya kan Indonesia masih impor BBM nggak sih? Iya. Misalnya itu Timur Tengah benar-benar perang dunia ketiga, otomatis BBM di Indonesia naik harganya, karena ada BBM naik harganya, semua perekonomian jadi naik harganya, soalnya semua perekonomian butuh BBM. Yang pasti ini kalau kita nyangkutin ke gizi kesehatan lagi itu harga makanan pokok tuh, harga makanan pokok naik, mau kemana-mana mahal. Makanan pokok pasti naik gila-gilaan. Transportasi mahal. Sekarang aja masih banyak gizi buruk, harga makanan pokok naik, gizi apa lagi? MBG nggak membantu itu tadi. Jadi tadi kan ada berita mau dinaikin berapa triliun gitu. Ya tetap aja perang naik. Enggak sama aja. Sama aja. Turun bisa. Kualitasnya turun. Lama-lama nggak perlu dicek, nggak perlu evaluasi, nggak perlu ada peraturan, yang penting ada makanan aja. Iya. Ya itu kan yang terjadi kalau
perang atau bencana alam. Logistik itu kan jadi darurat, bukannya Iya. bukan Itu kayak panik buying gitu. Iya. Dan semuanya jadi mahal kalau nggak panik buying. Nggak ada barang murah lagi. dan efek bahkan belum perang aja itu ya itu tadi karena kurangan segala macam itu ya resiko ada yang kelaparan, ada yang peningkatan penyakit pasti tinggi. Kalau udah nutrisinya rendah, stresnya tinggi, udah itu combo. kalau udah perang yang mulai, yang terdampak perang itu pasti yang paling rusak awal itu sumber air bersih. Oh, iya. Ya bayangin aja rudal gitu itu kan ngangkut bahan peledak kan mencemarin Ya. badan air gila-gilaan. Belum kalau pakai senjata kimia gitu kan, fosfor apa Yang kita lihat aja lah, yang kita lihat kemarin aja lah, ya, yang ledak-ledakan itu kan udah pencemaran mata air itu udah pasti gitu ya. pasti penyakitnya sendiri. Nah itu juga yang kayak kebakar itu juga penularan penyakit pasti lebih cepat. Iya. Tempat terjadi. Ya, COVID itu pasti semuanya jadi kena, itu bisa satu ada kena COVID. Droplet itu di mana-mana. Kalau di sana ini MERS, Timur Tengah kan MERS. Iya. Iya. Bagi kalian ya, jadi ya yang pengen perang dimulai itu pikir-pikir kalian punya duit apa enggak ya. Masalahnya kalau harga naik, kalau nggak punya duit ya benar-benar kenapa? Punya duit pun kalau nggak ada Nggak ada barangnya nggak bisa. percuma. Kalau makan duit nggak bisa. Itu kan yang kayak yang apa Pablo Escobar itu ya. apa sih namanya? Ya Pablo Escobar. Tapi ada banyak cerita-cerita yang ironi itu tuh kayak gitu kan. Jadi dia berlimpah emas tapi yang itu megang emas tapi nggak bisa makan. Iya. Ya, Pablo Escobar itu punya banyak duit tapi kedinginan akhirnya duitnya dibakar jadi bahan apa? Nah, itu cerita yang Hand of Midas itu ya. Oh. Dia punya harta tapi dia mau makan semuanya jadi emas juga nggak bisa. Padahal dia tinggal kekeributan kecil gitu. Hand of Midas. 90 gol. Udah naik gak ada. Itu ini Inflasi itu. Nah itu inflasi, harga-harga naik. pada nggak tahu itu konteksnya Dota ya. Bisa nggak nge-game lagi ya kalau perang. Aduh. Ini Punta yang paling kena mental health. Ya, mental health itu pasti rusak Drop banget itu. drop banget. Kalau China udah mulai sama US tuh kan. Oh, iya. Server di situ udah nggak bisa. Internet lambat ya bun. Aduh. Masih mending internet lambat nggak ada listrik. Aduh. Wah, nggak bisa ngebayangin, aku nggak bisa bikin itu. Tapi santai. Apa? Karena keadaan darurat pasti banyak Indomie. Mie instan maksudnya. Nggak bisa juga, karena aku makan tuh sebelum menikmati tonton. Oh iya juga. Nggak bisa. Harus nyetok yang Oh iya, aku harus banyak download anime. Panel surya. Panel surya. Nih kita masalah ini lagi mental health. Jadi ada laporan dari toxic masculinity, lelaki Indonesia. Jadi ini dari Health Awareness Month, Juni mental apa? Survei Angkatan Kerja Nasional 2022, Kompas ID 2024. Toxic masculinity. Lelaki Indonesia tidak bercerita, tapi 1,4 juta diantaranya akui alami gangguan mental. So, lelaki di Indonesia alami depresi, burnout, dan krisis magma. Anjay, krisis magma. Survei Sosial Ekonomi Nasional menemukan total jumlah laki-laki Indonesia mengaku mengalami gangguan kesehatan mental mencapai 1,44 juta jiwa. Ini yang ngaku, yang enggak ngaku berapa.
1,44 juta ini 26%-nya adalah pekerja laki-laki yang mengalami depresi, burnout, dan krisis magma. Mana itu? Toxic masculinity itu apa sih? Jadi maskulin yang toxic. Ya nggak tahu ya. Itu sesuatu yang baru ya. Kalau nggak salah sih toxic masculinity ini Ini toxic masculinity, persepsi sosial bahwa laki-laki tidak boleh cengeng dan harus selalu kuat, membuat pria takut terlihat lemah, maka mereka memilih diam bahkan saat diambang putus asa. Ya, tahu gantung diri. Iya. Live lah. Untuknya ini kita nggak live, bisa tipis. ya itu yang biasanya di klip itu yang kena flag biasanya ya itu karena biasanya tapi kan namanya diganti komik sudoku. Tapi kan kita nggak ini nggak AdSense, jadi iya. Selain itu ini juga kan edukasi kesehatan masuk gitu. Tapi emang benar ini apa toxic masculinity itu masih ngaruh kita. Emang segitunya ya ada toxic masculinity di kita? Soalnya kan diem. Bukan. Apa emang masih sampai sekarang gitu? aku tuh Cowok harus juga. kuat gitu. Aku tuh bingung juga itu kan di sini datanya itu 1,44 juta itu kena yang laki-laki, tapi yang perempuan itu juga angkanya segitu gitu. 1,48 tadi. Lebih banyak. Tapi kan memang perempuan itu lebih rentan karena kan dia untuk kecemasan atau depresi lebih rentan. Pertama mereka ada itu siklus bulanan yang gangguan hormon. Di kita kan nggak ada, di laki-laki kan nggak ada. Mungkin beda ya ininya, depresinya tuh untuk hal yang berbeda. Pas penyebabnya beda. Jelas. Soalnya kalau ngobrol sama dulu anak-anak pas aku masih ngantor itu, karena kan rata-rata cewek ya, mereka itu biasanya yang depresi itu yang habis melahirkan itu loh, apa sih baby blues, post traumatic bukan ya sindrom setelah melahirkan, baby blues, karena yang merasa tidak yang lebih mengenali tentang bayinya juga Nggak siap. kadang tuh malah bukan, kalau ini ya yang aku ngobrol-ngobrol sama mereka itu malah sebagian besar itu bukan karena nggak siap bayinya, tapi mereka rata-rata sih masalahnya karena mertua atau orang tua. Iya yang biasanya cewek ke ibu mertua. Iya, pokoknya dijudge terus kayak gitu loh. Kamu tuh harusnya kayak gini. Nah iya gitu. Rata-rata sih karena itu, malah bukan karena nggak siap ngurus bayinya. Malah semua yang aku ngobrol-ngobrol itu ya karena obrolannya itu doang, di gosipnya itu doang di lab dulu. Itu gara-gara misalnya kayak mertuanya tuh semua di take over ininya bayinya tuh, jadi kayak dianya jadi ngerasa kayak nggak berguna kayak gitu. Tapi kalau cowok, aku laki-laki sih aku, tapi memang kayaknya mental health karena mungkin sekarang jadi concern, jadinya kayak banyak gitu. Dan gimana ya, itu kayak ngetren juga nggak sih? Itu jadi faktor juga nggak ngetren? Atau sebenarnya nih ya, kita bertiga nih sebenarnya udah mental health, cuman kitanya aja nggak sadar. Ya, bisa jadi. Maksudnya kan ya mungkin dari dulu banyak juga tapi nggak diangkat.
atau nggak sadar kalau itu sebenarnya mental health. Iya, pasti kan ada sosialisasi bahwa ini tuh mental health loh gitu kan, baru tahu itu mental health makanya banyak gitu. Tapi memang sekarang juga banyak self proclaim yang tren itu Iya. juga. aku ini sakit mental gitu juga. Iya. Tapi kalau kamu setuju nggak statement yang tadi yang laki-laki tidak bercerita makanya jadi banyak yang depresi gitu. Bagaimana? Tekanan itu. Tekanan sosial. Jadi menurut pemahamku apa laki-laki tidak bercerita itu karena peer pressure, bukan peer pressure ya. Temennya bilang lu cengeng lu kayak gitu apa kayak gimana, pengetahuan itu kayak gitu. Jadi kalau kita mau mengungkapkan sesuatu itu malah dianggapnya itu sesuatu yang negatif, akhirnya nggak bercerita. Tapi itu juga karena social construct kan. Ah. Soalnya dari kecil juga biasanya cowok kok cengeng. Iya, Ya. kan? Makanya. Nah, aku tuh nggak tahu zaman sekarang itu masih banyak kayak gitu. Nah, aku juga nggak tahu itu masalahnya. Tapi kalau yang di masyarakat Jawa kayak di sekitar itu juga lebih ke masalah itu juga pride. Oh Iya, makanya yaitu kayak Pride-nya maksudnya gimana? gengsi buat iya gengsi gitu kan. Jadi kalau mengungkapkan kelemahan itu mengungkapkan kelemahan, makanya kan di kayak di desa-desa gitu kan banyak orang lebih ke terjebak kayak pinjol utang gitu juga kan. Diam-diam kayak gitu kadang-kadang nggak mau mengungkapkan bahwa dia nggak mampu gitu misalkan. Susah dulu. Nggak dibuka kan. Tahu punya utang di situ. Nggak cuma masalah mental tadi itu ya. Masalah ekonomi juga. Belum lagi kalau sekarang tuh generasi sandwich. Iya, generasi sandwich kan kalau dia yang memikul itu kan diem aja biasanya Iya. di situ. Entah dia ngutang kemana-mana. ya, maksudnya bebannya lebih, Iya. tapi lihat generasi atasnya atau bawahnya mereka kayak biasa aja gitu. Enggak juga, karena mereka biasanya tuh karena biar nggak kepikiran oleh yang ditanggung. Iya. Yang mereka nanggungin itu nggak kepikiran gitu. Jadi mereka keep sendiri. Ya juga sih. Pride itu masih masuk pride Itu tuh juga. masuk bahwa ya dia punya kebanggaan menanggung itu juga kan di situ. Makanya yang lain jangan tahu lah. Bisa. Kalau ada kebanggaan itu mental illness itu berarti. Iya, masuk sih. Harusnya ya. Iya. Itu kan dampaknya kan nggak cuma ke mental, lebih ke ekonomi tadi. Makanya Iya. pinjol itu juga marah kan. Iya. Jangan maksudnya terakhir gitu. Ya, tapi kan itu juga gara-gara iklannya edan banget. Ya itu kan kayak Ya buka YouTube pasti ketemunya klop banget gitu tuh. Iya. Ada yang punya masalah kayak gitu, mana dapat duit gampang banget gitu kan. YouTube sekarang iklannya udah reket-reket. Setiap iklan pinjol setiap video dari ada 7 setiap video ada 7 iklan. 7 iklan. Dari 7 itu 3 pinjol. Gila emang. Macam-macam iklannya lah. pinjol, komennya juga. Iya kan? Lingkaran setan. Apalagi ini ya yang video-video yang viewsnya gede banget itu. Iya. Di menit Komennya tiba-tiba di detik 0 tuh berapa puluh, itu robot banget itu. Iya. Iklannya pinjol, komennya judul udah kelopak itu. Gila itu. Dan iklannya di semuanya gitu. Tiba-tiba dapat SMS, kamu limitnya segini loh. Terus kenapa? Edan itu. Itu kan ya masalah kan gara-gara udah yang ke bawah. Masalah dari awal tadi udah ketemu kayak gitu kan. Akhirnya terjebak pinjol dan gitu. Orang ketagihan judul, habis itu nggak mau diungkapkan karena mungkin dianggapnya kalau ketagihan judul itu dia itu orangnya negatif atau kayak gimana, terus nggak mau bercerita juga, itu juga masuk.
Iya, ya yang jelas kalau tadi masalahnya kayak LTG, dia jadi menutup diri kan karena depresi atau itu menutup diri. Nah biasanya tuh lari ke hal-hal yang lain gitu yang juga bakal ngerusak kesehatan dia secara misalnya kayak dia jadi makan berlebih atau obat-obatan terlarang udah jelas itu pasti ngerusak kesehatan banget ya. Ada yang jadi apa gitu gitu. Kesehatan mental dan dia juga jadi ya itu tadi karena fisik mental sama fisik itu berkaitan ya. Tapi fisiknya sebenarnya juga udah beradul cuman di strongin aja. Ya itu tapi itu juga dilema sekarang kan udah banyak juga tuh apa akses untuk layanan psikolog. Nah tapi kan sampai saat ini tuh masih dianggap kayak psikolog itu untuk orang gila. Tapi udah mulai banyak yang mah. Ya di generasi di bawah kita, di generasi kita aja masih banyak yang anggap kayak gitu. Yes. Image-nya buruk ya kalau pergi ke psikolog itu. Iya. Gila. Padahal kan kalau psikolog kan kita cuma kayak ya cerita gitu kan. Ya itu karena tadinya sulit mengungkapkan kan di psikolog itu kita bisa cerita. Sebenarnya di psikolog itu cuma cerita. Nah kalau psikiater baru ngasih obat. Oh, psikiater itu yang berhubungan sama. Iya yang gila-gila itu psikiater. Ada gila-gilanya kau ini orang Batak. Orang Palembang gimana? Aduh gila-gilonya. Gilo kan dia. Budak gilo. Itu sih. Dan sekarang kan itu psikolog. Bahkan puskesmas aja sekarang udah psikolog kan. Setahu tuh ada deh. Soalnya di Tangsel tuh ada sih. Psikolog. Kampus yang Kalau kampus ada layanan psikolog ya. kampus. Ada layanan Di mana? di kampus yang tiap Di- hari apa Di UGM. di UGM tiap jurusannya mungkin ada. Kalau jadi kedokteran ya pasti ada. Departemen jadi nggak bisa saya emang udah terdistribusi Oh, jadi di ada layanan konsul. fakultas. Iya. Bahkan setiap ganti semester kita kan suruh evaluasi gitu mata pelajaran ini bagus atau enggak gitu ya. Berarti itu psikolog profesional katakan. Harusnya Iya. ya. Kamu belum pernah Namanya harus market. kapan-kapan coba. Bahkan setiap ganti semester itu kan biasanya ada evaluasi mata pelajaran yang tertentu. Nah ini selain evaluasi ada survei juga tentang mental health juga. Kamu pernah menyakiti diri sendiri enggak? Kamu pernah berpikiran untuk menyakiti diri sendiri kayak gitu? Pernah sih pikiran Apa? menyakiti diri Dengan cara makan racun. kamu bukan berpikiran lagi. Itu beda itu bukan karena kamu depresi. Kamu penasaran aja itu. Gak mungkin itu mental health sebenarnya. Aku nggak tahu. Kayaknya kamu perlu ke psikolog. Oke. Masalahnya kan dia mikirnya kalau aku nggak melakukan itu aku jadi nggak tahu gitu. Iya, Bim. Gimana? Misalnya aku punya hipotesisnya nggak bisa diketahui ini bener atau enggak. Itu curiosity bukan mental health. Oke. Oke. Hipotesisnya jadi Punta ada mental health atau enggak? Iya. Kalian juga itu harusnya juga ke situ memastikan kalau kalian juga nggak mental health. Siapa tahu aku yang normal ternyata. Enggak kan kamu yang bertanya-tanya di sini masalahnya. Jangan gitu kan kamu kan enggak. Beneran ya. Kalau aku kan selalu bertanya, kalau kamu beneran. Oh gitu. Bisa. Kecemasan. Tadi kan bilang tentang perang Iran Israel ya, yang pasti kena mental health-nya Israel sama Iran. Ya.
di Indonesia gitu kena dampaknya juga nggak sih? Ya tadi inflasi naik Oh, iya, itu iya. segala macam. Kayak kalau kita mah nggak usah jauh-jauh. Yang lagi ini aja tuh terjadi lah di Indonesia, lapangan kerja sedikit kan udah Tambah stres ya. stres. Orang sekarang tuh banyak orang tuh bingung lulus kuliah itu malah, makanya Nggak kerja. banyak yang aku nih mau lulus tapi abis lulus mau ngapain gitu. Iya bener banget, bener banget. Jadi kalau dampaknya langsung ke sini malah lebih ke campaign orang-orang itu. Jadi Iya, iya. ada yang dukung Israel, ada yang dukung Heeh. langsung ini kan. Itu sih di circleku sendiri ada yang kayak gitu, kayak statusnya ini dukung Israel banget gitu langsung unfollow. Oh iya. Hmm. Sebenarnya juga mental health. Iya, iya tadinya follow-followan terus kadang-kadang lihat statusnya dia dukung kubu yang berbeda gitu langsung. Udah teman dikit lagi ya. Dan karena jadinya circle-nya itu doang, jadinya lebih nge-push isu yang sama, jadi lebih gampang ke-trigger kan. Iya. Itu hampir kayak ini pilpres gitu. Oh iya, jadinya. Deng. Benar-benar. Kan sama ya, maksudnya kalau di kita kan nggak semuanya dukung Iran, nggak semuanya dukung Israel. Ada beberapa yang di Israel juga. Walaupun kita ngelihatnya mayoritas ke Iran. Iya. Lebih kayak misalkan apa ada hubungan sama bule gitu kan. Di situ pandangnya ke Israel. Iya. Ya itu sih juga. Ya itu Dampak sosial ya. apa sih itu anger isu kalau jangan namanya jadi ini apa dikit-dikit ke-trigger kan jadi kayak gitu kan gara-gara circle-nya itulah terus dia nggak setuju sama ini terus jadi yang ke-trigger dan itu dampaknya lumayan banyak loh, lebih ke apa kayak pekerjaannya dia gitu kan. Gara-gara mencurahkan waktunya kebanyakan di situ kadang-kadang itu malah. Dan jadinya juga ya itu karena exhausted kan. Iya, exhausted gara-gara isu yang sebenarnya nggak penting-penting amat gitu kan. Dampaknya malah ke situ. Dan itu sampai ngaruh ke ini ke kehidupan sosial dia. Dia jadi gampang marah untuk sesuatu hal yang remeh kayak gitu. Gak ada hubungannya. Ya itu juga biasanya juga karena tekanan pekerjaan juga kayak gitu. Tapi ini juga ada kasus-kasus kan yang dia nggak bekerja tapi karena aktif sosial media jadi kayak gitu. Sebenarnya isu mental health ini termasuk aku tuh dulu ngeremehin. Aku termasuk orang yang dulu ngeremehin apa sih mental health. Dulu kamu kuliah psikologi pun. Ya, tapi aku menganggap itu tuh kayak ya toxic masculinity. Bukan toxic masculinity, tapi aku menganggap itu tuh ya itu remeh kayak gitu. Iya, jadi aku menganggap kayaknya itu bukan masalah deh sebenarnya gitu. Lebih ke mind over matter ya. Iya. Kalau kita jadi kalau positif darahnya mau kena diambil dari mananya dulu. Kalau kita pikirannya positif, kita nggak kena mental health. Maksudku mental health, pola pikirku dulu mental health itu sesuatu yang diada-adain. Pola pikirku sugesti. Ya, sesuatu yang diada-adain. Sebenarnya itu tuh nggak ada. Cuman kita mengada-ngadakan itu. Semacam way escape gitu. Iya, dulu aku mikirnya kayak gitu. Sekarang karena ya udah banyak proof dan segala macam itu, ternyata itu memang matter. Berdampak. Bahkan beberapa itu aku mendapatkan ya beberapa kenalan ini bahkan dia itu dirawat ke rumah sakit, tapi sebenarnya itu nggak sakit, jadi cuma dikasih placebo doang. Ini apa? Jadi enakan gitu badan. Ternyata itu ya karena tekanan psikologis dia aja.
ya itu tadi psikosomatik tadi. Ya, itu masalahnya kemana-mana juga kadang-kadang kalau di desa-desa gitu kan, kadang-kadang mungkin yang mental health itu ke rumah sakit cuma gara-gara diagnosisnya nggak kena kemana-mana, jadi ke fisik di situ. Wah, itu next level lagi sih itu. Iya, kan? Kayak di kala itu problemnya mungkin itu kita bisa bahas itu dampak mistik di kesehatan masyarakat. Iya tuh, kadang-kadang ya ke dokter tapi kok nggak ada apa-apa gitu, pikirannya ke Soalnya dibilangin oh ini mental, ini cuma karena pikiranmu doang, malah nggak percaya. iya. Nah, itu. People Tadi kalau apa toxic masculinity yang diberitakan tadi, terus ada ya, solusinya kayak gimana? ya itu lebih bercerita ya ini apa kita harus memulai bukan legalisasi, membiasakan menormalisasi, boleh kok bercerita. ya itu kalau masalah bercerita apa enggak lebih ke konstruksi konstruksi apa sosial di lingkungannya, di keluarganya. Iya. Itu juga sih. Soalnya itu juga bukan cuman masalah cowok harus kuat. Di kita tuh tuntutannya tuh juga kayak kepala rumah tangga tuh harus ini. Bahkan ya beberapa temanku itu karena gaji istrinya lebih tinggi, istrinya tuh disuruh apa namanya? Cabut. Ya pokoknya suruh berhenti kerja. Biar pride-nya ini nggak terganggu. Nah itu kan juga sebenarnya ya itu kan toxic masculinity. Banyak loh, itu nggak cuma 1-2, aku bisa kenal ada 4-5 gitu. Padahal circleku dikit. Ya itu kalau yang masalah bercerita itu lebih ke kebiasaan juga sebenarnya. Karena kalau misalkan di zaman sekarang, misalkan workload-nya tinggi, orang tuanya nggak pernah di rumah, nggak pernah ketemu anaknya ngobrol, kan itu juga dari lahir digedenya diem aja gitu kan. Makanya dia besar dia kayak makan bergizi tadi itu mencontoh orang tuanya. Kemarin walaupun syutingnya di hari karena dia nggak pernah ngobrol sama orang tua juga, diem juga gitu. Dia tumbuh kayak gitu, jadi orang tua juga diem juga. Ya itu mungkin selain makan bergizi gratis di sekolah, jadi di sekolah juga mungkin terbiasakan bercerita kayak gitu. Mari bercerita gratis. Mari bercerita gratis. Iya. Makanya masalah di Indonesia itu nggak bisa ngecap, nggak bisa jualan karena nggak bisa bercerita. Iya. Kalau misalnya dikembangkan, makanya ekonominya nggak begitu bisa. Karena kita dulu juga mau berpendapat itu sangat sulit. Iya, dibatasi. Ya, setidaknya di kurikulum kita, di zaman kita di ngafalin gitu. Kita nggak ada ruang diskusi loh kita dulu. Iya, di Jogja. Kita dulu misalnya fisika atau matematika beda rumus itu nggak bisa. Ngalamin ya di SMP. Iya. Padahal hasilnya sama. Beda rumus itu salah. Padahal hasilnya sama dan itu juga benar. Benar. Iya, itu juga cara yang benar sebenarnya. Cuman tidak yang bukan diajarkan di buku teks. Nggak ada di buku. Kayak 9 kali 9, 9-nya ditambah 9 kali sama 90 kurangi 9 gitu kan. Beda cara lagi hasilnya sama. Banyak itu kerasa tuh dulu kalau yang kita belajar fisika atau matematika itu beda kita pakai rumus yang berbeda itu walaupun hasilnya benar, sebenarnya itu juga cara yang benar, cuman beda cara aja itu salah. Kalau sekarang kan ya sekarang karena kurikulum udah lebih berkembang ya, sekarang udah lebih banyak kayak anak-anak SD itu udah lebih banyak presentasi kan. Ya. Kalau dulu mah mana ada kita presentasi. Ya, padahal kan misalkan ilmu fisika yang hitung-hitungan itu kan hampir semua teori itu pasti salah. Itu kan cuma pendekatan semuanya. Iya. Pendekatan yang paling bisa
menggambarkan lah ya Nah. sebenarnya. Iya. Dan nggak ada yang benar sebenarnya. Itu cuman benar sampai teori ini nanti didibang. Iya. Ya Newton kan akhirnya juga nggak berlaku. Jadi Gravitinya Einstein. kayak tarik menarik. Iya. Ketika di level kuantum Einstein semua nggak tidak berlaku. Iya. Itu nggak tahu lagi itu Pak. Ya namanya ilmu pengetahuan kayak gitu nggak sih? Iya. Ya makanya nggak ada Semuanya yang benar. hipotesis sampai didibang. Iya, sampai didibang. Didibang terus ini kalau dia teorinya jadi berkembang gitu kan. Iya, cuma ya bukan berarti itu tidak benar. Ya, nah, nanti itu. Tapi kan ya kita zaman dulu itu nggak bisa kayak gitu. Kita nggak diajarin. Kita didoktrinnya nggak gitu. Kita benar-benar didikte dulu. Ya setidaknya jangan sekarang sih. Oke. Cuman yang kasihan ya tetap aja masih pengajarnya tetap tidak oke. Ya gitu-gitulah. Gitu lah. Lagi guru honorer. Itu pasti mental health-nya kena itu. Ya, Berapa persen guru honorer yang kena pinjol? wah, tahu itu. Tapi yang jelas itu mungkin ngaruh juga ya. Ketika pengajarnya ada mental health karena masalah yang sebenarnya itu bisa di-solve oleh Bercerita. bukan itu bisa di-solve oleh sistem birokrasi yang baik, governance, nggak di-solve gitu, terus anak-anak didiknya jadi kacau juga Ya, kan. bisa jadi. Jadi ngaruh juga itu ke Indonesia Emas 2045. Kan Indonesia Emas maksudnya Jadi Iron Man. Iron Man ya. Aduh. Tapi ya itu mungkin kita harus ngebiasain bercerita. Jadi menormalisasi kayak yang toxic masculinity itu udah dihilang-hilangin gitu. Cuma ya itu kalau misalnya lo biasa cerita jangan diartikan bahwa Oversharing. oversharing. Oh iya. Dengan semua kehidupan pribadi di Iya. up di media habis itu dapat feedback yang negatif Malah malah kabar. Iya. Iya. Bercerita yang dimaksud itu bukan oversharing. iya. Yang dimaksud. Tapi kadang juga bercerita tuh ini mungkin salah satu orang malas bercerita. Di kita ini ada namanya kaum mendang mending. Iya. Lu masih mending gua nih. Malah aja membandingkan lebih parah. Itu istilahnya coping mekanisme nggak sih? nggak tahu. Jadi kan ngasih justifikasi bahwa kita tuh Coping mekanisme itu untuk kita sendiri. Itu kan Iya, kalau orang lain enggak. itu kan dari orang lain. Lu masih mending gua nih. itu maksudnya apa sih? Tujuan yang dicapai apa gitu? Ya itu sebenarnya niatannya sih aku yakin niatannya tuh ya udah nggak usah terlalu ini, kamu bisa ini, aku aja bisa kayak gitu. Tapi kan itu kan dalam maksudnya orang itu nggak dalam kondisi yang sama pasti. Ya itu kan maksudnya ngatain bahwa nggak seberat itu loh. Padahal kan yang kita mau normalisasikan ya itu apa, orang punya masalah masing-masing, ya itu di kayak mana gitu kan, biar orang tuh cerita gitu. Biar orang nggak menutup diri. Nah, kalau kayak gitu kan jadinya Update toxic masculinity. Aku jadi inget kamu cerita ini temenmu apa suami istri naik mobil. Oh iya itu. Gimana caranya itu gimana? Suami istri nggak ngobrol, jadi dari Jakarta ke Surabaya kayak gitu, dia pulang kampung gitu kan, ya itu diem-dieman gitu. Aku bilang kok bisa, ya biasanya juga gitu. Nggak tahu gimana itu. Dan itu membiasakan itu lah kan. Iya maksudku kita di mobil ya, ya paling berdua gitu atau ada anak gitu ya kayak gitu kan, pasti
Oi, itu apa itu? Paling nggak ada lah ngobrol kayak gitu yang nggak penting, nggak masuk akal. Tapi nyatanya ada. Lapar atau kayak gimana, makan di mana nih? Gitu apa? Cuman pertanyaan-pertanyaan Temeh-temeh. ya kayak gitu. Mau pipis nggak, kayak gitu doang. Padahal kan itu ya Jakarta, Surabaya, walaupun lewat tol ya masih lah 10 jaman. Masa 10 jam tuh nggak ada cerita ngapain kayak gitu. Cuma Ngobrol ya, kasus kayak gitu juga nggak cuma ini loh. Di temanku juga banyak. Iya, orang dia tuh aja nanya sampai kamu emang sama ini ya ngobrol random aja, ngobrol apa aja. Jadi itu malah agak aneh. Aneh. Kalau nggak ngobrol aneh. Yang ngobrol malah aneh. Banyak yang nggak ngobrol. What? Jadinya kebalik. Ya mungkin kamu belum berisik, belum ngalamin diskusi macam itu kali. Karena mungkin ya itu tadi, karena banyak kan jadi ya kayak toxic masculinity itu. Jadi ya ini tugasku cuman kerja, yang ini tugasnya cuman ini, jadinya separate banget kayak gitu. Kan kebanyakan juga orang kita banyak yang cowok-cowok nih yang aku kenal, yang aku anggap mungkin toxic masculinity itu dia bangun itu maunya lauk sudah ada, kopi, pulang kerja tuh udah harus ada ini kayak gitu. Pokoknya aku udah ngasih duit harusnya ada itu kayak gitu. Nah itu kan rumah bersih. Ada juga ya, itu kan yang bikin jadinya berjarak dan akhirnya nggak bercerita tadi. Itu kejadian itu, bahkan aku yang bercerita itu dianggap aneh. Kok bisa, malah pertanyaannya kok bisa. Harusnya kan aku yang nanya kok bisa gak bercerita selama 10 jam gitu. Nah, makanya itu yang bertanya, wah itu nggak. Itu ya itu. Nah lucunya itu pas pacaran kan cerita mereka. Aneh kan? Iya itu maksudnya gimana caranya bisa nikah kalau misalkan nggak pernah ngomong gitu. Pas pacaran, pendekatan, PDKT itu kan pasti mereka cerita macam-macam lah pasti. Kok tiba-tiba setelah nikah nggak ada obrolan yang nggak penting apa-apa kayak gitu? Bisa basi. Nah itu juga. Ya itu si toxic masculinity itu penyakit mental, kesehatan itu mengaruhi. Karena itu juga nanti ngaruhnya ya banyak ke kesehatan keluarga dan sebagainya. Anak ngurun lagi, ini orang tuanya nggak cerita kok. Tapi lingkungan. Tapi ya itu karena itu dari social construct ya cukup nggak bisa diputus cuman dari satu ini, harus banyak orang gitu ya, populasi lah itu. Jadi gimana? Apa tadi MBG-nya? Mari bercerita gratis. Yang jelas kita harus menormalisasi itu. Jadi nggak ada pride-pridean itu. Semua gender sama, semua orang punya ini kelemahan kelebihan masing-masing. Dan itu bukan sesuatu aib gitu maksudnya. Kita harus menormalisasi itu. Ya menurutku ya penting sih itu, namanya diskusi. Ujung-ujungnya mungkin bisa jadi yang itu, karena kamu Israel, pokoknya aku nggak mau berteman lagi sama kamu. Itu komunikasinya kurang. Itu kacau juga itu. Sekarang juga ada banyak biru beberapa ini provinsi itu ada ini memang posko untuk itu konsultasi. Iya, konsultasi mental health itu ada. Bahkan di itu juga sudah di dan programnya Menkes tuh ada kayak lupa loh. Pokoknya seingatku puskesmas tuh ada. Udah ditaruh setiap puskesmas tuh ada psikolog. Tapi aku nggak tahu layanannya di mana. Itu kan ya dipakai nggak tapi dipakai. Tapi nggak tahu ya ngantrinya seberapa, di satu puskesmas ada berapa psikolog.
ininya jadwalnya kayak mana aku juga kurang tahu. Cuman itu udah ada. Jadi kita udah bergerak ke arah yang benar gitu. Ya, mungkin itu dulu. Jaga kesehatan mental kalian, karena di dalam tubuh yang sehat terdapat jiwa yang kuat, tapi ini dibalik, terdapat jiwa yang kuat terdapat tubuh yang main operator. Sekian Cashless Podcast episode kali ini. Saya Penta. Awi. Sampai jumpa.